Kenapa sih harus gua mulu, Dit? Serius deh. Siapa? Yang buka kenapa harus gua mulu sih? Dit, sorry, saya Anwar sekarang. Iya benar. Anwar Dika saya. Iya, karena ini. Balik lagi di TTS Tanyaku Terjawab Show. Karena sekarang Radit ganti nama jadi Anwar ya. Anwar Karena Dika. semua orang, banyak orang-orang yang berinisial R depannya itu ramai gara-gara isu perselingkuhan. Iya. Iya, betul. Gimana? Anda selingkuh sama siapa itu? Iya, kalau Anwar ya, menurut Anwar, boleh dong nyebut, Boleh, nyebut nama boleh. sendiri nggak apa-apa Anda dong. boleh. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Iya. Anwar pikir ya? Heeh. Kenapa sih? Boleh. Kenapa? Ini kan Kok diketawain? ini kan dari Emang perspektifnya si Anwar. Iya. Iya. Iya kan? Ya Anwar pikir kan ya itu urusan orang ya. Pribadi Maksudnya, masing-masing Iya, ya. pribadi masing-masing. Ya Anwar sih tetap kayak nggak tahu juga Nggak kan ngurusin sebenarnya. ya. Iya, sebenarnya terjadi kayak gimana gitu. Jadi Anwar sih ya. Kalau saya sih awalnya coba-coba, tapi Kenapa? anjing. Aku sih heran beneran deh. Tapi Ini ada satu teman kita nih Om. siapa ini? Dia bikin video klarifikasi. Oh. Inisialnya R juga. Oh iya betul. Iya kan? Rehan ya? Kan? Rehan kan paling baik. Begitu sulit. Rehan baik. Apa yang nyanyi siapa tuh? Siapa ya? Yang paling hitam itu kan? Yang Iya, Mbak iya. itulah. Iya. Terakhir videonya dia nyanyi gitu ke Rizky Bilar juga kan? Emang iya? Kenapa Anda tahu sekali sih? Gua kan cowok gosip. Oh, cosip. Kan harus tahu dong hal seperti itu. Iya. Nih, teman kita ini justru padahal kayaknya nggak ada yang ngomongin dia. Tapi dia inisiatif bikin klarifikasi. Biasanya itu rame dulu, baru klarifikasi. Dia klarifikasi dulu. Ini nggak ada rame-ramenya. Dia klarifikasi sendiri. Oh iya. Emang aneh nih. Mungkin butuh aprazolam. Orangnya ada nih Om, apa kita Panggil aja. R. Ini dia nih, inisial R. Baju kita udah sama. Iya. Ya kan? Kita sengaja. Karena biar kayak Om Deddy nih, foto Iya, sama iya. tentara. Tapi kan silakan. Iya. Gimana Rispo? Saya gara-gara ini, Bang, ngomelin mulu. Jadi dicurigain saya apa sama PKI? istri. Bukan. Om Deddy harus tahu dong. Iya. Om Deddy harus tahu. Jadi kita kan lagi ada acara bareng. Tiba-tiba di depan ruang tunggu dia diwawancara. Sama ada tulisannya apa? Insta Celebrity. Celebrity Hits nama programnya. Jadi nggak cuma selebriti doang, tapi selebriti yang hits yang diwawancari di situ. Oh makanya gue nggak pernah wawancara ya. Nggak pernah. Dia diwawancarain, ngomong apa? Wah panjang lebar segala macam. Di luar gua tanya, lo diwawancara soal apa po? Kehidupan pribadi apa gimana? Ternyata apa? PKI. Kayaknya nggak perlu dari selebriti itu udah. Gua udah pede nih. Wartawan Om banyak, selebriti hits. Sebelumnya dari apa gosip acara gosip lain lagi nyamperin udah Tanyain. kayak artis sih. Yang ditanyain? Biasanya kan kirain gue mau buka isi tas ya. Periksa. Iya. Nah, sudah aneh-aneh kalau masukin ya. Aneh-aneh. Biar bisa dibahan. Iya, megang mic tanya, "Ini gimana nih bulan September?" Ya, udah arahnya ke situ ya. Padahal gua udah kagum banget sama lo loh, Po. Kirain pengen ngikutin keseharian gua. Luar biasa. Gara-gara Anda. Ada yang ngomong gara Anda. Oh iya, gara-gara di situ ya. Ini jelasin nih apa nih, Po? Gara-gara lu selingkuh gue yang repot. Udah 2 hari gue pulang kerja ditanya, kamu nggak kayak Rizky Bilar kan? Enggak, gue kerja banting tulang bukan banting elu. Ada nih gara-gara ini si R ini selingkuh rame tuh. Gua nih keselnya tuh gara-gara ini Om Deddy. Istri gua jadi pulang kerja tiap tanyain HP kamu nggak 2 kan gitu. Ini banyak banget nih inisial R selingkuh, kamu enggak kan gitu. Ya, padahal nggak semua. Iya padahal nggak semua inisial R gitu. Gue jadi kesel, gue bikin klarifikasi sebenarnya buat istri gua itu. Tapi kok diposting kalau buat istri? Emang lo gak punya WA dia? Di blok gua. Ada cuman biar ditonton orang juga lah gitu. Biar orang yakin juga gua nggak selingkuh gitu. Oh, dari tadi istri-istri emang nama istri masih inget? Ada nih di HP.
Radit mancingnya luar Siti, biasa. Siti. Radit mancingnya. Gimana Om pendapat Om? Apa? Ini dia sampai diklarifikasi, sampai ditaruh situ. Ya fit the profile. Ya itu. Apa itu? Selingkuh kan lu. Enggak, gua mah enggak beneran dah. Fit the profile. Enggak beneran. Ya Allah. Gua mau selingkuh. Mobil gua aja platnya ditulisin nama Rispo sama istri gua. Oh, jadi sulit ya. Sulit kalau mau Terus pijit. lu kenapa? Enggak gini. Maaf nih. Maaf ya. Kita mah bongkar-bongkaran aja. Iya. Gitu ya. Jadi memang mobil dia tuh sulit. Karena plat nomornya nama. Nggak ngerti plat nomor nama tuh. Rispo kayak ada RIS. PO-nya gitu. Jadi 1, 2 gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi misalnya kalau dia ke tempat pijit plus-plus ketahuan lah. Rispo, oke. Tapi bukannya Anda pernah pinjam mobil saya? Pernah. Iya kan? Pernah. Ini nggak gimmick loh. Mau ketemuan sama siapa tuh waktu itu? Anda kan pernah pinjam mobil saya waktu itu. Sore-sore mau ke malam, mobil Anda tinggal di studio saya. Anda tuker pakai mobil saya kan. Itu ketemu siapa itu? Dan mobilnya dia nggak nyari mobil yang gue pakai tiap hari. Adalah mobil kantor yang buat yang plat nomornya biasa. Gitu. Dia pakai mobil saya. Ya. Itu apa tuh? Dan saya ketemu bon parkir. Itu hari apa Om? Hari apa waktu itu ya? Rabu. Oh, yang lu juga pinjam mobil gue itu? Bang, gua pakai mobil 2. Bang Radit, semua nih pada ini ya. Ngarahinnya jadi. Ayo jelasin, klarifikasi. Kemana? Nah ini baru Ini klarifikasi harus nih. klarifikasi kalau ini. Ini baru klarifikasi. Ini nggak bohong ya, ini sumpah demi Allah. Bener nggak lu minjem mobil gua waktu itu? Ya benar, tapi nggak usah arahnya ketemu siapa. Ya, ketemu. buat apa? Buat apa? Syuting kita Bang Radit. Syuting dan Sama syuting gue. mah pakai mobil lu aja. Sama gue? Iya. Sama gue? Iya. Hari apa? Rabu. Rabu ada syuting apa? Dicek. Gua cek nih. Dari Bintaro kan? Dari Bintaro. Kemana? Ke Kuningan Suci, Bang. Syuting Suci. Di mana? Di Kuningan. Di mana? Nama tempatnya? Usmar apa? Ismail. Bukan di situ syuting Suci. Bukan di situ. Makin parah. Ini makin parah ini kalau kesini nih. Lu mau klarifikasi, jelasin. Bukan di situ. Emang syuting bener, Suci. oh, malam-malam. Ngapain tukeran mobil sama mobil kantor gua tuh ngapain? Mobil kantor lagi. Gua kan situ ganjil genap, mobil gua pas itu ganjil. Ya iyalah jamnya udah lewat. Mana ada sih jam lewat? Mobil Nggak, Om bener. Deddy kan biar ganjil juga nggak ditilang. Nggak, tapi bener-bener Rabu ya. Usmar Rabu. Ismail kan. Rabu, bener. Iya, yang lo pas lo nyampe depan Usmar Ismail, gue tanya, "Po, kok mobilnya beda?" Terus lo bilang, "Ini mobilnya Om Ded karena untuk hindarin ganjil genap." Bener kan? Iya benar. Oke, iya. Masih kurang aja duit. Tapi berarti lo bukan buaya darat ya? Bukan, gua nggak. Gua semenjak ini pas nikah tuh belum pernah gua. Buaya darat. Nggak pernah macem-macem apa sekali doang. Gua tahu lah. Ini mumpung ada Om Deddy nih. Om Deddy kan ngerti banyak hal ya. Iya. Kenapa cowok playboy dipanggilnya buaya darat, Om? Sebenarnya salah gitu, salah konsep sebenarnya. Kalau buaya tuh ada buaya Indonesia tuh semuanya playboy, Bos. Maksudnya gimana tuh? Karena buaya Indonesia tuh ujung lancip. Mulutnya ujungnya lancip, krokodil. Kalau bukan aligator ya? Bukan aligator. Kalau Kalau aligator? krokodil itu tidak monogamus. Krokodil itu berpasangan lebih dari satu. Oh gitu? Betul. Kalau aligator yang hidungnya pesek, nah, dia monogamus. Cuman satu? Dia cuma satu gitu. Berarti semua buaya di Indonesia itu playboy. Semua buaya di Indonesia. Kalau misalnya bilang buaya aja setia kan? Enggak, buaya nggak setia. Makanya disebut buaya darat karena buaya darat itu diambil dari aligator. Oke. Aligator itu tidak setia. Gitu. Oke, lu sebagai rispo darat, lu ngelihat? Enggak, dia bukan. Emang darat, emang nggak bisa hidup di air. Iya benar. Kedinginan. Tapi bini lu aman udah? Apa? Aman, nggak. Dia cuma curiga doang. Oh. Enggak yang waktu itu. Yang mana? Krokodil nih.
Nggak masalahnya gue tahu lagi. Aduh, gue udah mau belokin dari Iya, tadi, ini, Po. Bang. Dia pas udah kayak Bang. gitu, gue langsung ke topik, Po. Iya, Tapi ternyata iya. dia balik lagi, Po. Ya kalau gue mah gue jujur ya, gue mah jadi cowok gue brengsek dah gitu aja. Iya, oke. Bini gue tuh luar biasa, makanya dia bisa tahan sama gue tuh luar biasa. Enggak, ini serius. Bini gue bisa tahan sama gue tuh luar biasa. Kalau gue mau brengsek aja udah. Lu berarti brengsek nggak apa-apa? Bukan nggak apa-apa ya, ribut juga. Tapi maksudnya bertahan tuh luar biasa. Ya lu kaya, Cuman Om. kan bini Wah, ini. feminis kena Ini, nih. ini, Iya, iya. ada nih. Takut ditonton istrinya, takut Nggak, ditonton jadi istri. menurut lo perempuan itu soal uang apa? Ini dia perspektif dia tuh soal soal kewanitaan. Wanita tuh cuma beli Oh, masih ada yang bisa Pikiran itu diharapkan. loh. Masih ada yang bisa diandelin gua. Kalau brengsek udah mau ngandelin apa? Gua cuma modal sayang doang. Bener. Kalau gua masih aneh-aneh juga. Gimana kalau kita bahas ini aja ya? Karena lu udah terpojok nih sekarang. Iya. Ada riset nih. Pendapat wartawan senior sekaligus penyair Samsudin Atlawi di majalah Tempo, istilah buaya darat berawal dari cerita masyarakat Soronganyit di Jember, Jawa Timur tahun 1971. Apa nih ceritanya nih? Udah gitu doang, ada Udah gitu ceritanya, doang. dia cuma ngasih info doang. Oh, ada buaya jantan di penangkaran buaya di Soronganyit hilang. Buaya itu ditemuin dengan seekor buaya Betina. Mau bilang bunda tadi. Warga yang menemukan buaya itu serempak mengumpat, dasar buaya. Oh, Oke. dasar buaya. Sejak saat itu ketika ada laki punya hubungan gelap dengan perempuan yang bukan pasangan sahnya, ia spontan mengatai lelaki buaya darat. Tapi bukankah lelaki buaya darat harus berpasangan juga dengan wanita yang sama? Yaitu? Ya wanitanya apa dong sebutannya? Gak bisa bos, kesamaan gender bos. Oh iya. Gak bisa. Cowok tidak akan ke panti pijit plus-plus kalau panti pijit plus-plus tidak menyiapkan wanita-wanita yang plus-plus. Jadi harus ada kesetaraan gender. Wanitanya disebutnya apa dong? Masa kita dibilang buaya? Ya Ayo, apa tuh, Po? ayo, Lo apa kan tuh? di sini sebagai bintang tamu, lo harus bisa mecahin semua persoalan, Po. Kalau laki-laki dibilang buaya, Iya. wanitanya kukang api mungkin. Apa? Kukang api. Wah lu menghina lu. Perempuan disamain sama kukang. Ini kan analogi doang. Ya Allah, Ya Rispo, iyalah, Rispo. Udah tadi dibilang cewek matre. Bukan cewek mata. Astaga, Rispo. Itu bercanda. Bercanda. Disamain sama kukang. Kebakar lagi kukangnya. Seolah-olah kayak ini pantas buat dibakar. Kagak ada kukang api beneran. Ada, dilihat. Beneran ada binatangnya. Kukang api namanya. Mana coba gue lihat yang Coba nggak ada Google. tuh. Yang ada di Kliwon. Enggak ada di Kliwon. Tapi ada yang bilang kalau misalkan ada kemungkinan laki-laki berselingkuh atau buaya darat tuh salah satunya karena fenomena puber kedua, Bang, sama Om. Ah, Puber kedua pada laki-laki yang katanya tuh Kita tanya ya sama yang udah puber 5 kali. Gimana, Om? Jadi saat usia lu tuh 40 tahunan itu hormon-hormon testosteron, androgen sebenarnya enggak sih. Kalau androgen lebih ke menurunkan sebenarnya. Tapi hormon testosteron sama vasopirin sebenarnya. Dia bertanggung jawab atas kedewasaan gitu ya. Nah, itu munculnya adalah nafsu sebenarnya. Iya. Kalau nafsu kan nggak lihat siapapun, yang penting nafsu kan gitu. Nah, jadi Kalau udah 40? kalau udah 40 katanya kondisi ini turun gitu. Ah, bener nggak sih? Testonya turun. Ini bikin nggak pede aja akhirnya. Jadi dia tidak pede. Sebenarnya kan turun itu jadi bukan nggak pede hanya seksual doang, tapi akhirnya kinerjanya lambat, semuanya lambat, cara berpikir lambat. Makanya banyak orang tua dibilang orang tua tuh bijaksana. Bukan orang tua tuh bijaksana, tapi testonya rendah. lambat. Karena? tadi. Karena testonya rendah, maka dia tidak mau mengambil sebuah tindakan atau apapun yang berdasarkan dengan libido hasrat seksual menurut Sigmund Freud. Oh, Jadilah. jadi tindakan beresiko tuh Tindakan dikurang-kurangi. beresiko dikurangi. Makanya anak berantem, udah jangan berantem, udah jangan ini, udah jangan itu, seperti itu. Tapi lelaki pada umumnya sampai umur 60 ya, yang normal-normal sampai 60, testonya ada, pasti ada. Oh. Nah, wanita-wanita zaman sekarang, kalau Anda tidak percaya, testonya meningkat dibandingkan wanita zaman dulu. Karena Satu, produk makanan.
Oke. Produk makanan yang disuntik hormon dan sebagainya. Oh, tuh masuk tuh. Kedua, sosiologi, cara berpikirnya mereka. Ketiga, olahraga. Wanita-wanita zaman dulu nggak olahraga, sekarang olahraga dan sebagainya. Itu naikin hormon testosteron juga. Jadi makin dominan tuh, Jadi bagaimana? makin dominan. Makanya akhirnya ketemulah di tengah sebenarnya. Kalau mau bicaranya seperti itu. Nah, lalu waktu ketahuan gimana tuh? Nggak ada gua. Gua dari tadi dengerin lu nih. Oh, dengerin gua. Ini orang jago banget pura-pura pinternya. Karena kita nggak ada yang ngerti. Jadi kita semua terima. Iya, kan kita percuma dia ngomong. Kita iya. Ternyata selingkuh ada di DNA kita. Sebenarnya bukan di DNA kita, karena sebenarnya genetik manusia itu dari zaman purbakala itu tidak ada yang monogamus. Jadi kita tuh kan sebenarnya mamal kan, hewan kan. Gitu Mamalia. Kan. Mamalia kan hewan. Jadi hewan itu pasti membuat sebuah tribe sendiri dengan wanita, memiliki anak. Ketika anaknya sudah mulai dewasa, si pria ini akan pergi lagi. Nah, ini DNA ini terbentuk supaya dunia bisa diciptakan, supaya makin banyak manusia sebenarnya pada saat itu. Emang manusia zaman sekarang udah kebanyakan gitu. Jadi ada yang masih ada turunan-turunan tersebut, dibilangnya ada gen DNA tertentu yang memiliki kemungkinan atau kebiasaan untuk selingkuh. Ini ada penelitian nih dari Binghamton University. Gua nggak perlu beginian, gua tahu. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, karena memang dari dulu memang manusia ciptaannya seperti itu. Satu-satunya hewan yang tidak melakukan seperti itu, contohnya adalah berang-berang laut. Berang-berang laut itu kalau tidur gandengan cewek sama ceweknya. Oh, berarti itu lawannya buaya darat. Betul. Jadi kalau kita setia. Dia bukan mesra tuh gandengan. Ngapain? Takut anyut ombak. Oh. Nggak mesra. Orang hidup di laut bisa takut ombak. Tapi si videograferku dia Berang-berang? punya bukan. Tapi dia hidup di laut. Ada videografer nih, dia melihara burung lovebirds namanya. Oh iya. Yang warna-warni tuh. Iya, namanya Fadil kan. Tiap sore tuh Fadil suka mainin burungnya tuh, dimainin terus sama dia. Gimana maininnya gimana? Nggak dipanggil gitu loh. Iya, dipanggil. Nggak dimainin. Iya kan. Nah, waktu itu salah satu dari burungnya mati. Nggak lama kemudian pasangannya mati. Jadi mitosnya tuh burung lovebird itu saking berpasangannya dia. Kalau satu mati, satu lagi mati karena patah hati. Ntar gue eksperimen deh. Gue beli yang banyak mati. Enggak, Bang. Jangan dimati-matiin. Enggak gitu juga kali, Bang. Kenapa tuh? Ya kan dia tinggal bareng, ini kena penyakit nular ini mati bisa juga, Bang. Iya lu. Enggak bukan karena iya. Bodoh lu. Bener juga sih. Bener juga sih. Kita tahu dia apa. Gimana sih dia? Betul sekali. Radit. Kenapa kalau dia ngomong lu nggak gituin sih? Dari tadi ngomongnya panjang banget loh Om Deddy. Lu nggak perlu jadi nggak gitu. Karena susah ngebantahnya. Kalau gua gampang ya. Lover Pakai love buat sama-sama dipiara Padil. Satu mati. Ya sama-sama ngurusnya kebenaran. Iya. Bukan karena patah hati. kita patahkan dengan pertanyaan sulit ya. Iya. Oke. Kalau bini lu selingkuh gimana, Dik? Nah, kan. Waduh, itu sulit sekali tuh. Nah, kan, ayo. Gimana coba? Nggak tahu sih, karena nggak pernah kepikiran juga. Selingkuhnya sama gua gitu misalnya gimana? Kenapa? Tambah sulit kan? Tambah sulit kan? Sulit sih. Enggak, ini gua ngetes doang nih, coba. Nggak tahu. Karena nggak pernah kepikiran. Nggak pernah kepikiran. Emosi nggak lu sama gua tanya gini? Enggak ya? Enggak sih. Kalau emosi enggak sih. Iya, yang bikin dia emosi kan cuma Ernest ya. Dia kompornya, Om. Lu kompornya. Karena kita lagi debat di Suci. Kita lagi debat di Suci soal tebak-tebakan. Dia ngomporin. Tiba-tiba masuk. Ernest datang-datang bikin rusuh. Wah, ini. Waduh, jadi gua mah. Klarifikasi dong, Ko. Klarifikasi lagi. Kenapa lo mengadu domba penonton Suci, gua, Sama Ernest, Gautama? Kenapa lo kayak pengen banget mereka semua berantem? Kenapa gitu? lu industrinya TV banget? Enggak ada gua, enggak Ceritain, begitu. waktu itu kenapa lo bilang kayak Kan waktu itu pas syuting itu pas minjem mobil Om Deddy itu syuting. Serius? gitu? Berarti masalahnya di mobilnya dia kayaknya. Enggak, padahal gua enggak itu, cuma mencairkan aja, Bang. Mencairkan suasana nih. Radit sama Ernest sudah jarang-jarang lo bikin Radit kesel ya.
Gue gak kesel. Iya debat gitu. Biasanya kan masa bodoh ya. Gue gak kesel. Sumpah lu jangan aneh lo. Harus teman gue kesel lo. banget ya. Enggak kesel, Enggak, harus teman gue Dia, lo. tapi debat gitu. Ya. Cuma Rispo biasa langsung dateng. Wah nih baru datang udah bikin rusuh Ernest gitu. Jadi sebenarnya Mancing dia ya. komen di YouTube-nya Suci semua pada bahas itu. Rispo. Oh, lu mancing soalnya. Kagak udah itu mah nggak usah dibahas bang. Itu juga udah selesai dan sekarang itu jadi sejarah. Kenapa jadi sejarah sih? Sejarah Suci ada juri close mic. Biasanya peserta tereliminasi, ini juri. Tiba-tiba Ada juri close mic. Jepang. Ya. Kalah. Jadi gua kalah. Ini lama Ya kelamaan. Gua nggak berani gua mukulnya. Nggak sopan ya. Nggak sopan. Nggak sopan. Untuk selengkapnya, yuk tonton di cxomedia.id atau klik link yang ada di layar kamu ya. Selamat menonton!